warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan maunah kepada kita semua sehingga kita bisa sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan juga kita panjatkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini saya akan membacakan salah satu kitab, ini baru ya, baru dibuka maksudnya dan baru dibacakan. Itu kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ini masih kitab tasawuf. Ini syarah dari Hidayatul Atqiya ila Thariqil Awliya, mau jadi wali kayaknya. Ini dikarang oleh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, yang kemudian juga di sini ada kitab yang lain, Salam Fudhala Syarh Hidayatul Azkiyah. Jadi kitab ini disarah atau diperjelas oleh banyak ulama. Tentu ini bagian dari kita untuk mendalami apa yang sudah ditulis oleh para ulama. Nah, pada pagi ini saya ingin membahas di halaman 126, temanya tentang istighol bil ilmi wal ibadah wal ma'isyah, atau dalam teks di sini berkaitan dengan ilmu, ibadah, dan ma'isyah. Ma'isyah itu nyari duit lah ya. Jadi kita akan membahas bagaimana ulama menjelaskan tentang ilmu, ibadah, dan ma'isyah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada nadam yang ditulis dalam kitab ini adalah sumastaghil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati wahtaron al afdala. Ini nazam yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan tentang istaghil bil ilmi au bi ibadatin. Jadi kita diminta untuk bahasa Jawanya apa ya? Menggeluti ilmu, ibadah, dan cari nafkah. Nah, ini adalah bab yang dijelaskan setelah menjelaskan tentang sholat duha. Dijelaskan setelah ulama ini menjelaskan tentang sholat duha. Kalimatnya begini: istaghil bil ilmi ay an-nafi' fid dini ta'alluman wa ta'liman ta'lifan wa kitabatan, aw istaghil bil ibadati min salatin wa dzikrin wa qiraatin wa tasbihin, aw istaghil bil ma'isyati ay bima tahtaju ilaihi min amril ma'isyah min al-iktisabi nafsika aw iyalika bi syarti salamati dinika wa salamati muslimina min lisanika wa yadika fatakun bidzalika min ashabil yamin wahtaron min hadhihi umur as-salasa al-afdal. Bapak Ibu para jamaah, satu paragraf yang menjelaskan tentang istaghil bil ilmi wal ibadah wal ma'isyah. Jadi ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita diminta untuk menggeluti ilmu. Jadi sibuk dengan ilmu. Kenapa? Ini bagian kita ini di sini bagian dari istaghil bil ilmi, yaitu kajian pagi ini adalah istaghil bil ilmi, jadi menggeluti ilmu.
Nah, yang dimaksud dengan menggeluti ilmu itu ilmu apa? Ilmu banyak nih. Ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada matematika, ada ilmu geografi. Itu semua sudah dipelajari di SD, SMP, SMA. Kita udah belajar semuanya itu. Nah, di dalam Islam ini, apakah itu yang istaghil bil ilmi? Apakah itu yang harus kita geluti, yang dimaksud dengan menggeluti ilmu? Nah, ternyata bukan mempelajari matematika, bukan mempelajari fisika, bukan mempelajari geografi, bukan mempelajari kimia, bukan mempelajari ulum dunia, bukan mempelajari ilmu dunia. Yang dimaksud dengan istaghil bil ilmi adalah an-nafi fid din. Jadi sibuk dengan ilmu agama. Jadi yang diperintahkan adalah sibuk dengan ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar agama yang menunjang kita untuk memperteguh dan memperkuat agama. Apa saja ilmunya? Nah, ini yang berat. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu ada ulumul Quran, ada nuzul Quran, ada yang berkaitan dengan hadis, ada hadis wa ulumuhu. Yang berkaitan dengan fikih ada ilmu fiqh, lalu usul fiqh. Nah, ini kira-kira Bapak sudah pernah belajar itu semua belum? Kenapa kalimatnya alhamdulillah gitu, bukan hamdan? Kirain berdoa hamdan yuafi, tapi kok alhamdulillah, bukan hamdan, bukan alhamdi, bukan alhamda, bukan alhamdulillah. Itu ilmu agama berkaitan dengan tata bahasa Arab. Lalu kenapa misalnya sholat, pergi ke masjid itu hukumnya apa untuk sholat? Sholat di masjid hukumnya apa? Nah, ini berkaitan dengan ilmu fikih dan juga berkaitan dengan usul fikih. Jadi dalam tata bahasa Arab itu tentu ada banyak makna. Nah, makna yang implisit dan makna yang eksplisit. Belum kita bicara tentang ulumul Quran atau ulumul hadis. Ini hadisnya hadis sahih, hadis dhaif, atau hadis maudhu. Itu banyak sekali kita pelajari. Saya sendiri nggak hafal semuanya. Ini hadisnya sahih. Sahih itu menurut siapa? Kan? Taunya sahih dari mana? Ini hadisnya maudhu. Ini dari mana itu maudhu? Belum bicara tentang ilmu falak. Kenapa puasa kita berbeda di Indonesia ini? Ada yang tanggal 11 ya, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 10. Kenapa berbeda? Ini berkaitan ilmu falak. Jadi ilmu astronomi dalam Islam adalah ilmu falak. Disebut dengan tanggal 1 di tiap bulan, itu karena apa? Apakah kita harus ke Arab Saudi? Kalau ikut Arab Saudi, kenapa tarawihnya nggak ikut Arab Saudi? Apakah wajib hukumnya berpuasa mengikuti negara Arab Saudi? Itu kan berkaitan dengan ilmu falak. Nah, yang di sini adalah istaghil bil ilmi, ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang di dalamnya ada ilmu agama. Jadi Bapak Ibu, meskipun sudah besar, sudah gede, sudah dewasa, itu masih diminta untuk mempelajari, menggeluti ilmu agama. Setidaknya tahu apa yang dipraktekkan dalam ibadah.
Minimal itu yang dibaca dalam sholat itu tahu. Misalnya bacaan doa iftitah itu minimal tahu maksudnya apa. Saya nggak tahu apakah kita semua maksudnya tahu yang dibaca itu. Membaca Al-Fatihah minimal tahu apa itu maksudnya. Tidak usah tahu persis ini kenapa Alhamdulillahi. Itu tata bahasa Arabnya seperti apa, mana mubtada, mana khobar, nggak perlu tahu. Tapi yang mungkin perlu tahu adalah minimal adalah maknanya. Apa maksud dari kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan selanjutnya? Tahu. Pak Haji Janur tahu nggak itu? Nggak tahu. Wah, berarti harus nambah itu. Apa maksudnya yang dibaca? Nah itu. Pak Haji Mehmet tahu? Nggak tahu juga. Wah. Mumpung waktunya panjang nih. Pak Haji Mehmet, Pak Haji Jamil ini kan di masjid terus, waktunya panjang dari pagi, siang, sore, daripada melamun kan ya. Minimal dipahami apa maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Al-Fatihah itu minimal tahu maksudnya. Kalau nggak tahu maksudnya nanti yang dibaca kira-kira apa itu? Yang dibaca ketika sholat itu, yang kita baca itu apa terus maknanya? Kalau yang dibaca dan dihafal itu tidak tahu artinya, berarti arah dari ayat itu kita nggak tahu. Nah, minimal di dalam rangkaian sholat mulai dari niat sampai dengan salam itu tahu maksudnya, bukan tahu artinya, mau maksudnya. Kalau sudah dibaca qul huwallahu ahad, harus tahu juga maksudnya apa. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita diminta untuk sibuk dengan ilmu agama. Jadi kalau dulu kita sudah belajar ilmu umum, ilmu dunia, maka harus dibarengi dengan ilmu agama. Nah, di sini kalimatnya ta'alluman wa ta'liman. Jadi baik itu belajar maupun mengajar. Jadi kita ini sibuk posisinya. Bapak Ibu mungkin sekarang posisi sebagai belajar. Maka sibuk dengan belajar. Nah, ada juga yang dalam posisi mengajar. Sama, mengajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Jadi bukan kemudian saya kan sudah tua, umur sudah 60 tahun, nggak perlu lagi, yang penting saya ibadah, dah selesai. Tapi ibadahnya nggak tahu apa itu maksudnya kan. Seandainya kita tahu maksudnya apa, maksud dari ibadah itu, pasti rasa kita beribadah akan lebih tenang, lebih khusyuk, dan lebih bisa memahami kenapa gerakannya begini, kenapa bacaannya ini. Jadi bukan kemudian karena kita sudah selesai, sudah pensiun, sudah nggak perlu lagi belajar lagi ilmu agama. Ilmu agama terus menerus belajar. Dan alhamdulillah para jamaah di sini adalah belajar ilmu agama setidaknya di hari Sabtu dan Minggu. Dalam seminggu 2 kali, dalam sebulan 8 kali. Lumayan daripada tidak ada. Jadi belajar di masjid ini alhamdulillah bisa menjalani ibadah itu dengan ilmu. Nah, kalau kita ibadah nggak tahu ilmu, bisa masalah. Misalnya ini, sholat menghadap timur misalnya, di sini ya. Jadi sholat tidak menghadap kiblat, itu kan ibadah, tapi nggak berilmu. Sholatnya tidak sah. Misalnya nikah, yang paling berat nih. Nikah nggak tahu ilmunya, apa itu
yang harus ada dalam nikah itu apa? Kalau ilmunya bisa nikahnya batal atau nggak sah. Kalau nikahnya batal, hubungannya menjadi tidak halal, itu berbahaya juga. Atau puasa di tanggal 1 Syawal, itu kan sama. Jadi karena itu ibadah dia puasa, tetapi di waktu yang salah. Jadi pentingnya ilmu di sini. Saya ingat dulu di tahun berapa, awal-awal tahun 2000-an ada Haddad Alwi kan pernah menyusun lagu ya. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Jadi Nabi ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya ilmu. Ini sampai kaum Khawarij, kalau ibu tahu kaum Khawarij itu kaum ekstremis Islam, mengaku Islam, tapi dia ekstrim. Jadi kalau tidak sesuai dengan keyakinannya, maka dianggap sebagai dosa, bahkan menjadi dosa besar. Ketika dosa maka boleh dibunuh. Contohnya Khawarij. Dan Khawarij inilah yang berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang sivil. Nah, apa yang ditanyakan oleh orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib? Loh, kenapa Ali bin Abi Thalib disebut sebagai pintunya ilmu? Mereka nggak percaya. Dikirimlah utusan dari Khawarij datang pada Ali. Dia ingin satu pertanyaan ini dijawab oleh 10 orang dengan jawaban yang berbeda-beda. Kata Khawarij, seorang Khawarij, wahai Ali, lebih utama mana antara ilmu dan harta? Pertanyaannya itu saja. Ali betul menjawab begini, ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisannya Qarun dan Fir'aun. Itu jawaban pertama. Datang lagi Khawarij, datang lagi, wahai Ali, apa yang lebih utama, ilmu atau harta? Dijawab Ali, ilmu yang lebih utama. Karena ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta itu harus kamu jaga. Kalau Pak Haji duitnya banyak, dia harus jaga itu. Iya kan? Jadi sampai ada security di depan, di tengah, banyak sekali kan. Itu kan menjaga harta. Sampai RW 19 itu kalau dihitung security-nya bisa 20. Tujuannya apa? Menjaga harta, tidak kemalingan. Sementara kalau ilmu itu tidak perlu dijaga, kan ilmu menjaga kita. Datang oleh Khawarij, wahai Ali, mana lebih utama antara ilmu dan harta? Jawab Ali masih tetap ilmu yang lebih utama. Karena ilmu itu kalau ketika mengasihkan, memberikan ilmu, ilmunya tidak berkurang. Tapi kalau harta dikasihkan, hartanya berkurang. Makanya kita kalau sedekah kadang-kadang tidak mau banyak kan, karena takut hartanya berkurang. Itu banyak sekali pendapat Ali tentang ilmu dan harta. Kalau lagi ilmu itu membawa teman, sementara harta bisa membawa musuh. Jadi saudara rebutan warisan, banyak sekali kan pertumpahan darah, perkelahian, pertikaian karena urusannya warisan. Apalagi kalau hal-hal yang lain. Sampai 10 orang Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib mempertanyakan kehebatan Ali, bahwa Ali adalah pintunya ilmu. Jadi saya nggak usah sebutkan 10-10-nya, kelamaan. Nah, itu salah satu contohnya saja. Ilmu itu menjaga kita, harta kita jaga. Ilmu itu tidak berkurang, tapi harta kalau diberikan berkurang. Ilmu itu warisannya para nabi, sementara harta itu warisannya Qarun dan Fir'aun. Itu contoh-contoh betapa ilmu itu lebih hebat daripada harta. Kalau kita mewariskan ilmu kepada anak kita, insya Allah mereka akan hidup dengan ilmunya. Tapi kalau mewariskan harta,
ya bisa habis itu hartanya itu. Dijual. Itu bedanya ilmu dan harta. Itu contoh kaum Khawarij menguji Ali, karena Ali disebut sebagai pintunya ilmu. Jadi ilmu itu penting. Karena kalau kita nggak berilmu, kita bisa dibohongin orang lain. Jadi yang pertama adalah sibuk dengan ilmu. Alhamdulillah kita sudah mulai sibuk dengan ilmu. Yang kedua adalah sibuk dengan ibadah. Semastahil bil ilmi au bi ibadatin. Yang kedua bi ibadatin, sibuk dengan ibadah. Ini kalau para kaum Ansor yang sudah pensiunan, alhamdulillah sudah sibuk dengan ibadah. Kalau yang muda-muda kayak Pak Tony, Pak Adam ya lebih sibuk lagi dengan ibadah ya. Semakin muda semakin sibuk dengan ibadah. Apa yang contoh-contoh dari istaghil bil ibadah? Contohnya misalnya adalah min sholatin sholat, wa dzikrin dzikir, wa qiraatin baca Quran, wa tasbih dan baca tasbih dan yang lain-lainnya. Jadi tidak cukup dengan ilmu. Orang berilmu tapi nggak ibadah, nggak ada apa-apanya. Maka sibuk dengan ilmu juga ditambah dengan sibuk dengan ibadah. Tapi sibuk dengan ibadah itu jangan seperti kisahnya Abdullah bin Umar bin As. Ini ada. Jadi Abdullah bin Umar ini orang yang sangat rajin ibadah. Dia sholat malam, tahajud, zikir, kemudian pokoknya dia selalu berzikir, sholat dan ibadah terus menerus. Rupanya karena sibuk dengan ibadah itu, istrinya protes. Ini istrinya protes, ibu protes. Suamiku ini, wahai Rasul, ini suamiku Abdullah bin Umar ini ibadah terus. Sampai sama aku aja lupa, nggak pulang-pulang, gak mikirkan istrinya di rumah, jadi ibadah terus. Mengadu pada Rasul, gimana Pak Rasul kalau suamiku itu ibadah terus sementara saya dilupakan? Kata Rasul, itu tidak benar. Aku saja seorang nabi ibadah, tapi aku juga memperhatikan istriku. Jadi istri nggak ditinggalkan. Jadi seorang ahli ibadah seperti Abdullah bin Umar yang sibuk dengan ibadah, mungkin aja nih siapa tahu ada di sini yang di masjid terus nggak pulang-pulang. Ada nggak di sini? Para senior ini pulang kan ya? Pulang kan nih? Pulang kan nanti? Pulang ke rumah kan? Pak Jimmy pulang. Pulang rumah nih, habis tahajud di sini, sholat subuh, pulang kan? Pulang ya. Nah kalau nggak pulang-pulang, nggak boleh. Harus pulang ke rumah. Harus ngobrol dengan istri, memeluk istri gitu ya. Iya, pulang memeluk istri, menyenangkan istri. Gitu. Jangan sampai kita sibuk dengan ibadah, zikir, sholat dan sebagainya di sini terus nggak pulang-pulang. Istrinya nggak dijawil-jawil gitu. Punya satu-satunya lagi. Gitu. Jadi meskipun sudah senior, pensiunan di masjid bagus beribadah, tapi tetap harus pulang ke rumah. Jangan ditinggalkan. Sibuk untuk ibadah, tapi lupa dengan keluarga. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Nggak ada. Adanya di tempat sana itu masih ada. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ibadah itu, sibuk dengan ibadah itu adalah perintah. Tapi jangan lupa juga pulang ke rumah. Jangan lupa dengan keluarganya. Nggak boleh terus-menerus di masjid, nggak pulang-pulang, ibadah terus. Jadi ketika Rasulullah kemudian ditanya kan,
wahai Rasulullah, kenapa engkau ini sholat begitu sibuk dengan ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak? Itu dalam hadis kan begitu kan. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Rasulullah itu ibadahnya sangat sibuk dengan ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Kira-kira ada nggak orang jamaah Masjid Raya ini yang kakinya bengkak-bengkak? Asal murad ya tadi ya. Bengkak-bengkak sampai nggak bisa bangun tadi. Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak. Rasulullah aja ibadah sampai bengkak-bengkak. Nah kita ini bengkak juga enggak, ibadah juga sedikit. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Engkau ini kan udah dijamin masuk surga ya Rasul. Kenapa harus ibadah seperti ini? Ya dijawab dengan gampang saja. Apakah nggak boleh saya bersyukur kepada Allah? Jadi ingin menjadi hamba yang bersyukur itu dengan cara sibuk dengan ibadah. Tapi ibadahnya jangan sampai kebablasan. Jangan sampai ibadah terus meninggalkan anak dan istrinya. Nah, ini. Kalau ada yang orang villa inti yang ibadah kemudian sampai ke daerah mana nggak pulang-pulang ditinggal istri dan anaknya, itu berarti sudah seperti Abdullah bin Umar. Tapi setelah kemudian panggil Abdullah bin Umar oleh Rasulullah, engkau ini nggak boleh ibadah begitu sibuk tetapi tidak memperhatikan anak dan istri. Setelah itu Abdullah bin Umar merubah kesibukan ibadah itu dengan tetap memperhatikan anak dan keluarga. Senanglah istrinya itu kan, dalam bahasa Jawanya wadul kepada Rasulullah. Saya senang Rasul karena suamiku sibuk ibadah tapi juga nggak lupa dengan saya. Karena Rasulullah juga sama, ibadah sibuk tapi tetap bercanda dengan Aisyah, gitu. Kemudian cinta sama Aisyah. Jadi istri dan anak tetap diperhatikan, jangan sibuk dengan ibadah tapi lupa dengan keluarga. Nah itu. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua ibadah. Nah yang ketiga adalah al-istagil bil ma'isyah bima tahtaju ilaihi min amril ma'isyah minal iktisab li nafsika aw yalika. Jadi jangan lupa lagi nih, ini bukan untuk pensiunan ya, yang muda-muda ini. Ini untuk yang muda-muda yang masih terengginas. Masih lincah. Istagil bil ma'isyah, harus sibuk cari duit, cari ma'isyah, cari penghidupan bahasa. Yang masih muda-muda ini harus istagil bil ma'isyah, cari duit yang banyak, maksudnya cari rezeki yang banyak. Jadi jangan kemudian sibuk dengan ibadah, nggak mau cari duit, nggak mau nyari rezeki. Saya kan cukuplah dengan ibadah, nanti Allah yang akan ngasih rezeki. Nggak boleh begitu. Emang akan langsung turun oleh Allah rezekinya? Kan tidak, harus dicari. Harus dicari itu rezeki itu, harus dijemput. Bukan rezeki tiba-tiba datang sendiri. Min haitsu la yahtasib. Ada yang begitu, tapi nggak semuanya. Ada yang ahli ibadah, nggak perlu kerja, dapat duit. Ada, tapi kan kita nggak seperti itu. Ya. Jadi kira-kira misalnya Pak Haji Wahid ini di masjid terus tiba-tiba datang masjid blok, nggak juga kan? Pernah nggak begitu? Tiba-tiba habis sholat tahajud di depannya ada emas 1 kilo gitu. Nggak pernah kan? Nggak pernah ya. Kalau wali bisa, kalau golongannya sudah aulia, ya ini kan kita belum aulia, ini masih wali murid kan kita ini, jadi ya belum. Kalau para wali sih bilang iya, berdoa langsung dapat, karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kan dekatnya dianggap dekat padahal jauh. Jadi jangan lupa cari ma'isyah, cari rezeki.
Ibu-ibu senang nih kalau suaminya itu cari keluar rumah, cari rezeki, pulang-pulang dapat amplop, senang itu. Kasih amplop dan isinya senang. Pulang-pulang nggak bawa amplop, nggak suka itu. Jadi harus sibuk untuk mencari maisha. Maisha itu untuk apa? Untuk dirinya, linafsik, untuk keluarga. Dua saja itu paling ya, kewajiban kita. Istagil bil maisha untuk diri kita dan untuk keluarga. Itu aja yang wajib. Kalau yang lain-lainnya adalah sunnah saja. Untuk tetangganya boleh, tapi nggak wajib. Untuk membantu orang korban-korban bencana alam, iya, tapi itu bukan wajib. Karena yang wajib itu diri kita makan, minum, hidup, dan keluarga kita. Sehingga istagil bil maisha yang terkait dengan minal iktisab li nafsika untuk diri kita dan keluarga kita. Itu. Jadi selagi masih muda sebanyak-banyaknya dicari rezeki. Yang tentu rezeki itu tidak sama ya. Tidak sama yang didapat. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang setengah-setengah. Itu hal yang biasa. Itu orang yang dikasih harta yang banyak tadi itu sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak mengendalikan harta? Karena harta itu bisa seperti korun, seperti musuh kita. Harta itu bisa membuat kita lalai. Jadi bagi orang-orang yang mendapat rezeki yang banyak itu harus juga hati-hati, karena itu adalah ujian. Bagi yang rezekinya lebih sedikit, justru sebenarnya lebih tenang, karena yang dikelola, yang dipertanggungjawabkan lebih sedikit, lebih ringan ya. Kalau rumahnya banyak, ya pertanggungjawabannya lebih banyak. Kalau rumahnya cuma satu, ya pertanggungjawaban cuma satu. Kalau tanahnya banyak, pertanggungjawabannya lebih banyak. Kalau tanahnya sedikit, cuma 80 meter, ya pertanggungjawaban segitu saja. Jadi jangan diartikan bahwa rezeki kita itu sudah menjadi hak kita, tetapi itu dipertanggungjawabkan harta kita itu apakah untuk kebaikan atau tidak. Termasuk juga asal usul. Jadi istagil bil maisha ini adalah bagian penting setelah kita beribadah. Jadi ibadah dulu, jadi punya ilmu dulu, lalu ibadah, sehingga ibadahnya betul, lalu nyari nafkah. Nah kita nyari nafkah kerja itu adalah ibadah. Jangan dikira itu kerja bukan ibadah. Karena dengan kerja itu berarti kita menghidupi diri kita dan keluarga kita. Syaratnya niat ibadah. Kalau kita pergi keluar rumah, cari rezeki, kerja di kantor dan sebagainya, harus diniatkan untuk ibadah. Kalau enggak, ya enggak ada nilai ibadahnya, dia hanya mendapatkan harta saja. Lalu caranya juga dengan yang benar, yang baik, sesuai dengan tuntunan agama. Caranya, jangan korupsi, nah itu. Jangan ngambil punya orang, jangan ngambil punya kantor, gitu ya. Nah itu, jangan menipu, jangan bohong, banyak sekali. Itu caranya dengan baik. Ini agak susah di sini sebenarnya. Kalau kita muhasabah hitung-hitung kita di masa lampau, kira-kira perjalanan mencari rezeki kita itu apakah sudah dengan cara yang benar atau tidak? Itu berat pertanggungjawabannya. Makanya cara untuk mensucikan harta kita diantara dengan cara berzakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bukan zakat mal. Zakat mal. Dihitung itu zakat kita. Saya nggak mau hitungannya sebentar biar pakai Fuad yang akan menjelaskan. Saya nggak pinter soal itu. Yang jelas adalah harta kita dizakati. 2,5% misalnya zakat profesi, misalnya sebagai dokter, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apalah gitu.
meskipun dalam ajaran itu tidak ada zakat profesi yang secara eksplisit, tetapi dengan pendapat para ulama bahwa zakat profesi itu wajib ditunaikan, maka kita perlu menunaikan zakat profesi. Mensucikan harta ketika kita mendapatkan rezeki. Ini susah nih. Kalau udah setahun dihitung-hitung pendapatan setahun 1 miliar, lumayan ini. Waduh, 2,5% berarti 25 juta. Kira-kira mau dikeluarkan nggak? Kira-kira berat kan? Berat. Kalau para haji di sini kemudian setahun dihitung 1 miliar, 2,5% 25 juta. Waduh, kira-kira mau dikeluarin atau enggak ini? Berat kan? Berat, karena harta itu tadi kata Ali bin Abi Thalib, ketika diberikan berkurang, tapi ilmu ketika diberikan tidak pernah berkurang, bahkan bisa bertambah. Itu. Jadi tadi soal mencari rezeki itu gunakan dengan cara yang baik menurut tuntunan agama, dan juga jangan sampai meninggalkan ibadah. Nah, ini yang berat. Sopir misalnya itu berat itu. Bisa meninggalkan ibadah, misalnya sopir Grab atau Gokar. Misalnya nih, kalau motor kan dekat-dekat, kalau mobil sudah ordernya misalnya jam 6 aja siang, yang dekat ya, jam 6 order masuk, ternyata sampai ke Bekasi jam 7.30 sudah isya. Ini berat. Kemudian kalau sopir bus gimana itu? So, meskipun ada musafir, tapi kadang-kadang nggak dipakai itu jatah musafirnya, sholatnya di jamak, dan itu nggak dilakukan. Itu berat. Jadi profesi sebagai sopir itu berat karena tantangannya sangat berat, bisa melupakan ibadah. Jadi mencari rezeki kita itu tidak sampai meninggalkan ibadah. Ini juga berat. Kadang-kadang ada meetingnya misalnya jam 2, ternyata selesai jam 6, belum sholat asar. Berat kadang-kadang. Lupa, kan kalau sibuk menjelaskan presentasi, diskusi dan sebagainya, lupa dengan sholat asar. Dan asar cukup panjang, atau sholat-sholat yang lain. Itu tantangan kita mencari rezeki itu ada di situ. Meskipun diperintahkan istagil bil ma'isyah, kita sibuk untuk mencari rezeki, tapi juga jangan lupa ibadah. Jadi 3 komponen penting di dalam hidup kita yang diungkapkan oleh pengarang kitab ini. Istagil bil ilmi, itu menuntun kita. Kemudian istagil bil ibadah, sibuk dengan ibadah. Dan istagil bil ma'isyah, itu sibuk untuk mencari rezeki. Itu saya pikir ini komponen yang dirumuskan para ulama, bahwa kita hidup itu harus punya ilmu, beribadah, dan mencari rezeki. Itu saja sudah cukup. Ibadahnya kencang, ilmunya juga terus-menerus bertambah, kemudian berupaya untuk mencari rezeki. Bukan untuk memperbanyak rezeki yang banyak sekali, bukan. Mencari rezeki. Mencari rezeki itu artinya ya bekerja, ya mencari, berupaya, entah dikasihnya sedikit atau banyak, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dapatnya banyak, ya pertanggungjawabannya besar. Dapatnya sedikit, pertanggungjawabannya sedikit. Sama seperti koron. Koron itu banyak sekali, tapi nggak bisa bertanggungjawab seperti itu. Menjadi digulung oleh tanah. Gitu ya. Jadi ya kita nggak mau jadi seperti Korun, nggak mau jadi seperti Fir'aun, tapi kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, atau yang dekat dengan orang-orang soleh, yang berilmu dan juga sibuk dengan ibadah. Ini berat. Orang yang punya ilmu juga sama, ilmunya banyak tapi nggak beribadah. Sebab bain kabur maktan untuk Allah.
di situ. Jadi ngomongnya itu banyak tapi nggak ada kenyataannya. Itu tuntunan para mubalik, para ustadz. Ini bahayanya para mubalik, para ustadz itu di situ. Ngomongnya banyak, tapi bagaimana dia melaksanakan omongannya itu? Jadi ajarannya banyak, tapi bisa nggak menunaikan dan melaksanakan apa yang diucapkan di hadapan para jamaah? Itu juga berat, berat sekali. Makanya akan lebih baik kalau yang disampaikan yang sudah dilaksanakan, bukan yang menjadi kebaikan saja, tapi yang sudah dipraktekkan oleh yang balik. Jadi jangan dikira itu akan menjadi baik kalau apa yang diungkapkan itu kemudian bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu para jamaah, saya ingin menutup salah satu kisah. Ada kisah tentang orang yang sibuk ibadah dengan orang yang sibuk berbuat dosa. Nah, ini sebagai gambarannya. Jadi begini, ada dua bersaudara, yang satu suka berbuat dosa, yang satu ibadah. Kira-kira ada nggak punya saudara? Ini kita ini ibadah terus, tapi saudara kita sibuk berbuat dosa, maksiat. Ditegurlah itu, kamu ini berbuat dosa terus, udahlah urus diri sendiri saja. Nah, tanya lagi, ayo beribadah, enggak, saya begini saja. Sampai kemudian saudara yang suka ibadah itu kemudian melakukan judge. Kamu ini tidak beribadah, maka Allah tidak akan mengampunimu dan kamu akan masuk surga, masuk neraka. Kalimat itulah yang bisa membahayakan kita, menyatakan orang lain masuk neraka. Kenapa? Ketika sudah meninggal, dua-duanya biasa dialog. Wahai kamu wahai pendosa, kamu telah berbuat dosa. Ya, ya betul. Tapi dengan rahmatku, silakan kamu masuk surga. Berbuat dosa dikasih surga. Dan datanglah saudaranya yang suka ibadah. Betul, kamu suka ibadah? Iya betul, saudara. Tapi sebenarnya kamu tidak beribadah. Kamu itu beribadah karena untuk kemegahan kamu sendiri. Karena itu maka kamu saya masukkan ke dalam neraka. Jadi orang yang berbuat dosa masuk surga, orang yang berbuat ibadah masuk neraka. Karena ada judgment mendahului Tuhan, dari Allah itu menyatakan orang yang berbuat dosa itu masuk neraka. Mungkin itu jadi kemegahan, kemudian kesombongan dia dengan ibadah itu merasa akan masuk surga. Kemudian ketika melihat saudaranya itu tidak beribadah akan masuk neraka. Justru sebaliknya, bisa jadi orang yang berbuat salah itu masuk surga. Karena apa? Karena rahmat Allah. Atau mungkin juga karena di ujung-ujung akhirnya itu kemudian taubat, kita nggak tahu. Jadi bukan hanya kita menjudge kamu itu masuk neraka atau kamu itu kafir kamu. Sering kan? Judgment itu bisa membuat kita justru tidak mendapatkan surga. Jadi penting diingat-ingat bahwa kita ini beribadah, terus sibuk dengan ibadah, tapi jangan lupa untuk membekali diri dengan ilmu. Ilmunya melalui seperti ini. Meskipun juga saya nggak banyak ilmunya, tetapi karena diminta saja ya, jadi ya membacakan. Karena ilmunya sedikit, jadi ilmunya membaca. Kalau ilmunya banyak, nggak membaca. Jadi saya sedikit minta bantuan para ulama. Bantuan dengan cara membaca kitab ini. Begitu para jamaah. Bersama subuh yang kami hormati, demikianlah untuk materi tentang ilmu, ibadah dan ma'isyah. Insya Allah dengan kita
membekali ilmu terus-menerus dan juga selalu sibuk dengan ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan makbul dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian cukup ya. Nggak ada pertanyaan kan? Baik, terima kasih atas segala partisipasinya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.